Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alaminna innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita ketemu lagi, semoga sehat semua ya. Sebelumnya aku akan memberikan penjelasan supaya memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas lagi, meskipun aku sudah jawab ya sekilas di kolom komentar kalian terkait unggahan yang tadi malam ya. Unggahannya itu alhamdulillah telat, lagi pula kualitas video dan audionya tidak memuaskan lah begitu ya. Karena begini ceritanya, ini kan handphone ini kameranya lagi bermasalah atau gimana itu juga aku nggak tahu lah ya. Karena semua masukan dari teman-teman sudah aku coba, ternyata hasilnya masih seperti itu. Jadi ini trial and error, kita cari mana sih yang paling maksimal hasilnya. Karena kalau kita lihat handphone ini ketika masih baru dulu, bisa dibandingkan, coba kamu setel nanti. Aku menjelaskan Yesus Alpha Omega itu gambarnya masih bagus, masih standar, masih normal ya. Kalau sekarang kan kualitas warnanya tidak bagus dan kadang-kadang redup terang gitu. Nah itu banyak sudah teman ngasihkan masukan ya, saran, cuman setelah diikuti semua ya podo aja hasilnya. Berikutnya kemarin kita coba tidak pakai aplikasi. Selama ini kan kita pakai aplikasi open camera. Kita coba pakai kamera bawaannya handphone. Ternyata lebih parah lagi, karena kalau dari bawaannya handphone itu dia nggak bisa di render. Jadi dia harus di di komport. Di komport itu ternyata dia 3 jam nggak selesai. Bayangkan, 3 jam lebih itu nggak selesai, makanya ngunggahnya malam. Nah setelah di komport itu dia sudah berturun satu kelas kan kualitas audio videonya. Setelah itu di kompot dia di render lagi, turun lagi kali kualitasnya, jadi 2 kali turun. Di kompot itu sekitar 3 atau 4 jam lah ya. Terus begitu nanti render juga begitu juga lama lagi, akhirnya molor seperti itu dengan kualitas yang tidak baik, atau tidak seperti baiknya itu, bagusnya itu tidak seperti yang aku bilang awal-awal dulu. Jadi intinya memang bermasalah dalam hal perangkat ya, nggak tahu nanti gimana caranya, apakah ya siapa tahu nanti ada handphone jatuh dari langit gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk teman-temanku semuanya. Jadi aku sudah menjawab semua pertanyaan kalian ya, mohon dimaklumi lah ya. Intinya aku berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kalian semua ya. Karena kalau gambarnya baik, audionya baik, itu juga akan merangsang, men-trigger kita untuk senang ikut ngaji. Ini kalau sudah gambarnya nggak jelas, videonya nggak jelas, jadi tidak terangsang. Oke, itu penjelasanku. Tadi sepertinya ada yang komen tanya tentang tato gitu ya, nggak tahu, sepertinya pure baru ya. Jawabku, tato itu ya, kalau yang belum ditato ya nggak usah bertato gitu aja lah. Singkat aja. Aduh, tadi malam kurang malam ini ngaji, jadi agak lelah. Aku itu sepertinya sudah menjelaskan ini ya, tapi tidak spesifik. Dan itu aku cari, maklum videonya sudah 500 lebih. Jadi tak cari-cari itu nggak ketemu juga ya. Apa aku yang nggak bisa nyari karena gaptek? Ya, ingatku sih sudah aku jelaskan, cuma tidak spesifik gitu ya. Sekarang aku mau jelaskan lagi dalam rubrik mampir ngombe ini ya. Karena apa aku perlu jelaskan ini? Nanti itu aku akan menjelaskan sebuah diksi di dalam kekristenan yang itu menjadi masalah juga ya. Kalau kemarin kan ehad, dan itu sudah mengalami tahrib di tangan teman-teman Kristen Tritunggal ya. Kristen Tritunggal, tanda kutip, tidak semua Kristen yang Tritunggal. Yang Kristen Saksi Yehova, yang Kristen Tauhid itu tidak ya.
Ini banyak yang protes sama aku kalau aku bilang saksi Yehova itu Kristen, ya. Mbok ya penjelasan itu didengar dan aku sudah 2 video untuk menjelaskan itu. Semoga kalian ngerti lah. Ini teman-teman Kristen ini banyak yang goblok-goblok juga ini. Kan aku sudah bilang, aku tidak menjelaskan itu dalam perspektif teologisnya, tapi linguistiknya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Lah ini orang saksi Yehova setiap ketemu aku dia bilang, kamu ngikuti siapa? Ngikuti Kristus. Lalu apa salah kalau aku bilang dia Kristen? Gitu loh. Ini kemarin banyak lagi yang membordir, tanya sana, tanya sini. Ya, jadi aku membahasnya itu tidak masuk dalam konsep teologisnya, tapi linguistiknya. Ya, jadi supaya nggak tanya-tanya lagi bolak-balik banyak yang tanya protes dan nggak terima kalau saksi Yehova itu aku bilang Kristen, ya. Oke, kali ini kajian kita ini juga berlaku untuk Islam sama-sama ya. Cuman aku pertegas lagi meskipun kemarin sudah aku jelaskan. Sebentar. Topiknya begini, Kristen Islam ya. Kristen, jadi sama-sama inilah. Kristen ya. Islam. Oke. Perlu tahu penjelasan ya. Perlu tahu penjelasan Quran surat apa ini? Nanti nulisnya gini lah ya. Ali Imran surat ke-3 nomornya 7. Jadi ini nanti huruf besar semua ya. Lihat leh ya. Ini huruf kecil ya. Ini huruf besar semua. Jadi Kristen Islam perlu tahu penjelasan Quran surat Ali Imran 37. Nih ya. Jadi begini, agama-agama samawi itu bisa disebut agama-agama kitab. Ya. Baik itu Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, kemudian yang bergeser menjadi Kristen ditutup oleh Islam. Itu semua agama-agama yang awalnya bersumber dari samawi ya, dan agama-agama samawi itu terikat oleh kitab, maka disebut agama kitab. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang kitab itu nanti berbicara tentang karena isinya kitab itu ya bahasa ya. Kalau sudah berbicara tentang bahasa, nah, ini perlu kita bagaimana memahami diksi-diksi yang membangun narasi dalam kitab-kitab itu. Ya. Makanya ada istilah yang aku sebut dan kita sudah bahas jauh yang lalu, tahrib, perubahan. Dan tahrib itu ada 2 ya. Ada yang pertama langsung dirusak teksnya, ya. Yang kedua tafsirnya, teksnya dibiarkan tapi tafsirnya sudah dirubah. Ya, ini nanti berhubungan dengan penerjemahan, ya. Ini yang disebut perubahan-perubahan ini tahrib. Contoh yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu tentang ahad, ya. Tentang wahid ya, yang itu nanti bersinonim dengan ehad dan yahid ya, dimana teman-teman Kristen Tritunggal mengatakan ehad dan yahid itu berbeda. Jadi kalau ehad itu satu kesatuan, kalau yahid itu satu, nggak tahu dapatnya itu dari dari mana gitu. Orang Israel yang punya bahasa aja nggak ngomong gitu ya. Itulah yang terjadi di dalam kekristenan ya, khususnya kekristenan yang memegang konsep Tritunggal. Nanti insya Allah nanti sore kalau tidak ada halangan ya, jadi malam bisa aku akan menjelaskan tentang arche. Nih ya, arche ini bahasa Yunani ya, bahasa Yunani arche ini, supaya teman-teman Kristen itu mengerti apa sih artinya arche itu ya. Arche ya. Kalau pemahamannya tentang arche itu diintervensi, dilakukan tahrib juga seperti ehad, ya hancur sudah, bubar ya. Arche ini apa? Karena salah memahami arche,
kita akan salah mengenal Yesus itu ciptaan atau pencipta. Di situ masalahnya. Ya. Nah, makanya sebelum nanti sore, aku nggak janji tapi aku usahakan, takut janji nanti ada tamu sibuk atau ada apa. Aku usahakan ya. Jadi hari ini kita unggah 2 kali ya. Aku usahakan nanti petang kita unggah tentang arce ini. Ya. Sebelum masuk ke sini, aku menjelaskan arce. Nah, ini kita memahami kajian kali ini ya. Kajian kali ini juga berguna untuk Kristen meskipun sumbernya Al-Quran ya. Karena ini pengetahuan ya. Jadi jangan terlalu alergi teman-teman Kristen. Ini pengetahuan. Ini pengetahuan. Nanti setuju terima nggak setuju nggak. Begitu juga yang teman-teman Islam. Ya. Perlu tahu penjelasan Quran surat Al-Imran 37. Karena apa? Sama-sama sih kita berpijak sama-sama pada kitab, sama-sama bersumber kitab seperti aku bilang. Dinullah itu agama kitab. Aku sudah jelaskan, sudah kupas tuntas tentang surat An-Najm ya. Dimana teman-teman kalau ditanya mana Al-Quran menceritakan bahwa Kanjeng Nabi Mi'raj, dan kalian semua mayoritas menuju ke surat An-Najm ya. Dan aku sudah jelaskan, aku sudah kupas tuntas tentang apa itu Sidratul Muntaha dan bagaimana memahami diksi jannah itu nanti isimnya kemana, ke isim makna atau isim zat. Karena beda memahami, beda lagi. Karena dalam perspektif kita surga dan taman atau kebun itu berbeda. Sementara surga ya berikut taman dan kebun, ketika kita tarik ke Arabian itu sama-sama jannah. Dan jangan lupa jannah itu dalam terjemahan Al-Quran memang memungkinkan untuk diterjemahkan sebagai taman atau sebagai surga. Nah, kalau di surat An-Najm itu sudah dikatakan bahwa jannah itu adalah surga, ya maka lari dari apa yang mau disampaikan oleh Al-Quran itu, bahwa peristiwa itu terjadi di bumi, tidak di awang-awang sana. Gimana ceritanya? Kok bisa terjadi di awang-awang terus Mi'raj itu? Aku bukan tidak percaya Mi'raj. Aku percaya Kanjeng Nabi Mi'raj, tapi Mi'raj yang kamu pahami itu tidak seperti yang aku pahami. Nanti kapan-kapan aku jelaskan tentang what is the meaning Mi'raj. Kalau tentang Isra, oke. Ya, surat Al-Isra, suratnya ada, ayatnya ada. Mi'raj tidak ada di Al-Quran, yang ada nanti itu di hadis. Ya. Itu semua berhubungan dengan Quran surat Al-Imran ya, untuk memberikan contoh dalam perspektif keislaman tentang bagaimana kita memahami surat An-Najm. Videonya sudah 2 seri kalau nggak salah, lihat di sana ya, yang terkait dengan Mi'raj. Untuk Kristen sudah juga tentang ehad ya, bagaimana memahami ehad itu juga. Karena aku akan menjelaskan lagi tentang arce ya. Arce itu bahasa Yunani, itu mau dibawa kemana terjemahannya supaya teman-teman Kristen tuh mengenal Yesus dengan benar seperti yang apa Alkitab katakan, bukan seperti Gus Bedi katakan loh ya. Tidak, tapi seperti Alkitab. Maka aku bilang, tunduklah terhadap Alkitab. Kalau kalian tunduk terhadap Alkitab dan membuang semua dogma, maka tidak bisa tidak Yesus itu adalah Nabi Allah, utusan Allah. Dan Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 17 ayat 3. Ya. Kan sudah jelas. Apakah begitu sulit membedakan antara siapa yang diutus dan siapa pengutus? Dulu nilai bahasanya dapat berapa waktu sekolah? Dan Yesus tidak pernah mengakui atau diakui sebagai Allah, ya. Jangan Tuhan, ya. Nanti Tuhan ribet lagi. Ya, itu anunya pengantarnya ya. Ini singkat-singkat aja karena sudah pernah aku jelaskan ya. Nanti kalian cari lagi di sana. Kira-kira beberapa bulan lalu sudah aku jelaskan. Oke, aku baca dulu. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Ali Imran ya, surat 7 ya, surat 3 ayatnya 7. Maksudku begitu. Dialah yang menurunkan Alkitab, maksudnya Al-Quran kepadamu, Kanjeng Nabi Muhammad ya. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat ya. Itulah pokok-pokok kitab dalam kurung Al-Quran, dan yang lainnya mutasyabihat. Oke. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung atau condong ya,
Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Artinya orang-orang yang belajar ya, yang mengkaji ya. Berkata, kami beriman kepadanya, maksudnya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Kembali lagi membuktikan ya, bahwa akal itu memegang peranan dalam hal apapun, termasuk dalam hal beragama. Makanya kalau ada teman-teman Islam yang bilang begini, kadang-kadang dibikin meme gitu ya, bahwa Islam itu agama dalil bukan agama akal gitu. Aku bilang, lu goblok juga sih. Memangnya untuk tahu itu dalil atau bukan pakai akal nggak? Bisa nggak orang yang tidak berakal itu, atau orang gila kamu panggil, kamu tahu ini dalil atau bukan ini? Nggak bisa. Kok bilang kok. Jadi jangan dijadikan sesuatu yang benturan antara dalil dan akal. Akal itu dijaga, makanya kita tidak boleh tenggen kalau orang Batak bilang, nggak boleh mendem kalau orang Jawa bilang, nggak boleh mabuk. Supaya akal itu terjaga. Karena kalau akal itu terjaga, dia bisa mengadakan sebuah komparasi, mana benar, mana salah, mana dalil, mana omongan orang, mana asumsi. Itu pakai akal. Lah kok ini ada, nggak tahu katanya gelarnya LC tapi gobloknya minta ampun. Dalil dan akal itu bekerja sama, bukan dibenturkan gitu loh. Saya tak ngombe sih aku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku akan jelaskan satu-satu ya yang menjadi permasalahan pelik sehingga nanti teman-teman bisa dapat penjelasannya begini. Jadi tentang mukamat ya, mukamat lah ya, bukan Muhammad. Kalau Muhammad itu kan Nabi ya. Mukamat ya. Tentang mukamat, sayang aku tidak pandai tuh nulis Arabiannya ya. Ya nanti kamu tanya sama yang lebih pintar lah ya. Kalau aku nggak pintar nulisnya. Jadi begini. Hakam ya. Hakam terus dia menjadi yahkumu ya, terus menjadi hukum. Hukum itu sebetulnya artinya bukan apa ya? Hukum itu kalau orang bilang aturan, sebetulnya hukum itu bukan aturan. Tapi ya lumayan juga lah kalau diartikan aturan. Hukum itu artinya membatasi. Membatasi. Ini hati hukum itu membatasi. Jadi kamu dibatasi, kamu bolehmu dari ini ke ini. Di luar ini ke ini kamu tidak boleh. Nah, itu membatasi. Dibatasi, jadi tidak bebas. Itu sebetulnya makna hukum, ya. Hakam yahkumu hukum itu ya. Nanti karena di sini ada kata-kata diksi sebentar. Mana tadi? Di Muhammadun ya, Muhammad ya. Di sini dijelaskan di antaranya ada ayat-ayat yang Muhammad ya. Jadi ini maksudnya. Jadi ayat-ayat yang Muhammad itu kita tidak punya pilihan. Ya sudah, itu artinya kamu terima. Kita tidak boleh berkreasi untuk yang Muhammad ini. Ya. Oke, jadi ya sudah itu, tidak bebas. Ya. Dibatasi, membatasi. Ya, sekarang kalian tahu kalau ada inilah enaknya kita ngaji di sini ya. Ini pakar hukum sendiri otaknya tuh belum tentu ngerti apa artinya hukum. Tanyain profesor doktor yang goblok itu. Tahu nggak apa artinya hukum? Belum tentu tahu dia. Hukum ini bahasa Arabian, bukan bahasa Indonesia. Hukum itu artinya membatasi. Bukan aturan, bukan undang-undang, membatasi seperti aku jelaskan tadi. Kamu bolehnya dari sini sampai sini. Kamu bolehnya begini dan begini. Jangan sampai begitu dan begitu. Nggak boleh. Kalau kamu begitu dan begitu, ada risiko yang harus kamu tanggung. Nah, gitu loh ya. Jadi hukum itu membatasi. Ya, artinya membatasi. Dasar kata itu makna dasarnya membatasi. Nanti kamu tanya sama guru hukum sana. Jangan kepada mahasiswa hukum.
Gurunya yang botak-botak itu profesor itu tahu nggak hukum itu dari bahasa apa. Inilah hebatnya Al-Quran itu, ya. Hebatnya Al-Quran itu, bahasa Al-Quran itu. Jangan bilang bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arabian, bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa budaya. Kalau bahasa Al-Quran itu bahasa firman, Arabian, rumpunnya Arab, tapi dia bukan bahasa Arab. Ini kalau yang bodoh-bodoh juga nggak ngerti, aku jelaskan berkali-kali. Ya, karena kalau dia dipahami sebagai bahasa Arab, dia masuk dalam konteks budaya, bahasa manusia, bahasa Arab itu budaya itu dia nggak mati, dia tumbuh dan berkembang. Tapi kalau di sini nggak bisa, dia sudah mati seperti ini, nggak bisa, nggak boleh tumbuh dan berkembang. Kenapa? Kalau bahasanya tumbuh dan berkembang, nggak bisa jadi patokan. Yang namanya 1 meter tuh nggak boleh tambah, nggak boleh kurangnya 100 cm itu, gitu loh. Dan dia akan menjadi standar meteran. 1 meter itu ya segitu. Bayangkan kalau meteran itu berubah-ubah panjangnya, kan orang jadi kacau, ya. Jadi ini, ya, hukum itu nanti kasih tahu itu temanmu yang doktor, yang profesor, yang pakar hukum pengacara, bahwa hukum itu diambil dari bahasa Arabian, bahasa selatan, yang artinya membatasi. Nah, ketika kita masuk dalam ayat mukamat, kita sudah dibatasi, kita nggak bebas. Gitu loh. Menerjemahkan, memahami ayat itu tidak bebas, sudah dibatasi. Ini batasnya. Gitu, ya. Oke. Sekarang aku jelaskan tentang ayat. Ini kan ayat mukamat ini satu, ya. Yang kedua ayat apa lagi? Mutasyabihat. Ini aku harus hati-hati nih nulisnya, ya. Mutasyabihat. Apa artinya ini mutasyabihat ini? Ya. Aku jelaskan dulu, ya. Ada sebuah hadis begini. Nanti kamu mencari hadisnya, aku nggak ada waktu untuk mencari hadisnya, ya. Intinya begini, Kanjeng Nabi ngendikan yang haram itu sudah jelas. Ya. Yang halal juga jelas. Di antara yang halal dan yang haram itu ada yang mustabiha. Ingat, mustabiha, bukan mutasyabihat. Ini kadang-kadang orang otaknya kejebak jadi mengong semua. Kalau mustabihat itu nggak jelas, remeng-remeng, ya, antara halal dan haram. Makanya tinggalkan saja. Karena sudah jelas yang haram, sudah jelas yang halal. Ngapain cari yang remeng-remeng? Gitu loh. Nah, remeng-remeng itu bahasanya itu mustabihat. Di sini masih nampak nih. Ya, jadi supaya aku enak, jadi begini loh. Ini tuh mutasabihat begini. Ya. Bihat, ya. Kalau yang di hadis itu begini. Dia langsung gini, ini masih nama Le. Bihat. Ya, beda. Yang di surat ini itu mustasyabihat. Kalau ini mustabihat, kalau ini baru artinya remeng-remeng, nggak jelas. Remeng-remeng, ya. Remeng-remeng, nggak jelas, ya. Apa itu halal, apa itu haram, makanya tinggalkan saja. Karena apa? Yang haram sudah jelas, yang halal sudah jelas, yang halal-halal saja yang kita ambil. Dan ini bukan hanya di produk barang itu loh, ya. Bukan, tapi cara, kan haram itu ada haram babi, itu haram produknya, ya. Haram produknya. Kamu dapat sogokan, itu haram, bukan uangnya yang haram, cara mendapatkan uangnya yang haram. Hati-hati, ya. Ini mustalah hadis lagi nih, ewo lagi, ya. Nah, ini remang-remang ini bisa produk, ya. Misalkan kepiting, belut itu debatable itu halal haramnya, ya. Itu produk, tapi bisa juga tidak. Seperti begini. Apa ya namanya? Ada istilah itu, misalkan begini, aku dosen, ya. Aku dosen, terus ada mahasiswaku S2 gitu ujian. Terus setelah ujian itu aku bilang lulus, terus aku dikasih rumah.
Karena pengen rumah ngomongnya rumah doang ya. Dikasih rumah. Nah, status dikasih rumah itu halal atau haram? Itu loh. Seandainya dia tidak aku luluskan, dia kasih aku rumah tidak? Nah, itu agak ribet itu. Makanya mustasabat itu enaknya ditinggalkan saja, atau kalau memang perlu dibicarakan secara rinci. Ini apa ya, istilahnya ada kok. Misalkan begini, presiden ya dapat tamu dari luar negeri, katakanlah kunjungan dari Inggris gitu ya. Terus presiden dikasih grup Inggris yang terkenal itu apa? Dulu Bee Gees, sekarang nggak tahu, nggak ngikuti aku. Dari Jerman aja lah sudah. Scorpion datang, ya. Scorpion datang, terus presidennya itu dikasih hadiah gitar, ya. Nah, terus gitar tuh milik siapa? Ya, gitar tuh milik siapa? Itu remang-remang. Apakah milik presiden secara kepala pemerintahan atau milik dia secara pribadi? Aku lupa ini istilahnya apa, nanti tolong kasih di kolom komen ya. Aku lagi heran. Karena ini yang bahaya di kampus ini. Kalau seperti presiden agak bahaya. Misalkan aku nguji seperti tadi ya. Aku uji, mahasiswa aku menyatakan lulus, tiba-tiba dia, "Pak, ini kunci rumah." itu gimana? Apakah bisa dijerat oleh KPK atau enggak ya? Oke, itu mustasabihat, remang-remang. Tapi kalau di 37 itu mutasyabihat. Perhatikan, yang bawah yang di hadis itu mustabihat, tapi kalau yang di Quran surat Al-Imran 37 itu mutasyabihat. Ini artinya apa? Supaya gampang, ini polisemi. Satu kata banyak makna. Kita mau ambil makna yang mana? Gitu ya. Polisemi. Itu satu kata banyak makna. Satu kata banyak makna, contohnya tentang jana itu tadi lah ya. Jana itu mau diterjemahkan isim fa'il, boleh. Ya, saking semangatnya. Jana itu mau diterjemahkan sebagai isim zat, ya boleh. Maka dia taman. Mau diterjemahkan isim makna, jana itu ya boleh, artinya surga. Ya, mana? Nah, itu lihat. Itu kita tidak dibatasi. Karena ada probability ya. Disinilah kita diminta hati-hati. Makanya diksi hanya Allah yang tahu itu. Kalau Al-Quran itu harus dijelaskan dengan Al-Quran. Jangan Al-Quran dijelaskan dengan yang lain. Ya. Nah, sekarang kita untuk mencari ini ya, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran itu bisa di surat 225 ya. Di sini lah ya, nampak? Surat 225 sama surat 39 23. Di sini ada kata mutasyabihat ya. Di sini ada kata mutasyabihat ini ya. Apa artinya? Di sini sama-sama diartikan serupa, yang serupa. Serupa berarti ada, kalau ada kata serupa berarti ada dua yang gimana ya jelaskannya? Ada dua makna. Ini sama ini serupa, tapi ini bukan ini gitu loh. Nah, sekarang kita tidak dibatasi. Akan ada pilihan gitu loh ya. Nah, makanya kalau ada yang menerjemahkan bahwa mutasyabihat itu remang-remang, itu salah, bos. Ini Al-Quran jelas kok remang-remang gimana. Mutasyabihat itu adalah polisemi. Ketika kita ketemu ayat yang polisemi, hati-hati. Seperti aku sudah jelaskan tentang anajem, aku sudah jelaskan tentang jana. Begitu juga dalam kekristenan, mereka tidak, kalau itu pun sebetulnya kalau mau tunduk terhadap orang Israel, selesai. Tapi mereka tidak mau tunduk. Sehingga ehad itu dimaknai kesatuan. Nah, nanti aku akan bahas tentang arce. Ya, arce itu sepertinya nanti diterjemahkan apa? Ya, nanti kita akan jelaskan Bible dengan Bible. Ya, perjanjian baru dengan perjanjian baru. Kalau ini kan Al-Quran dengan Al-Quran. Maka untuk mengkomparasi, ya. Kata mustasabihat itu artinya apa? Kita bisa mengkomparasinya dengan surat 225
Ini surat Al-Baqarah, ini 39 itu surat Az-Zumar ya. Sebentar. Surat 39 itu surat Az-Zumar. Ingatku Az-Zumar ya. Coba kamu lihat di anumu. Takut salah aku ya. Sebentar ya. 39 ya. 39. Alhamdulillah betul ya. Surat Az-Zumar ya. Surat Az-Zumar. Pada dua ayat ini itu ada diksi mutasyabihat dan itu diartikan serupa. Maka seperti yang aku jelaskan tadi, mutasab itu artinya serupa, polisemi. Satu kata maknanya bisa ini, bisa itu. Gitu ya. Jadi bukan remang-remang. Bukan remang-remang. Kalau dikatakan ada ayat yang remang-remang, loh, ayat kok remang-remang tinggi opo. Ya. Nah, nanti setelah ini ya, aku akan menjelaskan tentang arce untuk teman-teman Kristenku. Gini loh teman-teman Kristen, terlepas kamu terima atau tolak, itu urusan nomor 2001 ya. Tapi benar, dengarkan dulu penjelasanku supaya kalian ngerti ya, ngerti bagaimana sebetulnya Bible itu memperkenalkan siapa Yesus itu bagaimana. Apakah dia pencipta ataukah dia diciptakan? Nah, nanti kita bicarakan ketika aku akan membahas tentang diksi arce. Tetapi setidaknya kalimat yang tergabung dalam ayat-ayat Quran surat Al-Imran 37 yang itu diksinya mutasyabihat sudah aku jelaskan. Hati-hati ya, karena di situ terjadi polisemi. Banyak makna, satu kata banyak makna. Nah, sekarang makna mana yang tepat untuk kita pakai sehingga tidak meleset pemahaman kita. Begitu juga nanti arce itu maknanya apa saja, mana yang akan kita pakai. Karena salah kita mengambil maknanya, bisa bubar ya. Itu dari aku, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.